Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga para sahabat kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu sukacita menjalani hidup kita dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari dalam Pekan Biasa ke-8. Bersama saya Giovanna Sagita dan pastor yang menjadi narasumber kita hari ini, Pastor Stefanus Berti Tijau MSC. Kita sapa terlebih dahulu. Pastor Berti, apa kabar? Kabar baik dan salam jumpa juga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Salam sehat. Ya, terima kasih Pastor sudah berkenan menjumpai kita semua sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati, kita akan membuka hati kita, dan sebelum memulai renungan iman kita, akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk menikmati hari ini, untuk berkarya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, berkarya dengan hati, karena itulah yang berkenan kepadamu. Dan karena itu kami mohon semoga dalam perjumpaan kami pada saat ini, kami boleh semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu yang Kau wartakan lewat sabda-sabda yang diperdengarkan kepada kami dalam liturgi hari ini. Bukalah hati kami dan mampukanlah hati kami pula untuk menanggapi sabda-Mu, menyimpan dan merenungkannya, serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Putra Sirak dan dari Injil Markus. Baiklah, marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberi derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan, dan menolak kelaliman itu sama dengan kurban penghapus dosa. Janganlah tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mazbah, dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur, dan takkan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang, dan dengan suka hati, sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada Yang Maha Tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat.
Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak akan Ia terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu, atau bapa, anak-anak, atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita dengarkan pesan pokok dan renungan iman yang akan disampaikan oleh Pastor Berti. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik,
yang diberkati Tuhan, kita baru saja mendengar 2 bacaan kitab suci dari kitab Putra Sirak dan dari Injil Markus. Yang 2 bacaan itu perlu kita tempatkan dalam konteks pesan pokok pada minggu biasa ke-8 ini. Seperti kita dengar pada pembacaan pada hari Minggu tanggal 2 Maret, walaupun ya saya tahu di banyak keuskupan, termasuk Keuskupan Agung Jakarta, pengganti khotbah ya, diisi dengan surat gembala, pesan Bapak Uskup masing-masing keuskupan ya. Sudah jadi tradisi juga kan begitu, sebelum Prapaskah dibacakan surat gembala dari uskupnya. Sehingga mungkin bacaan-bacaan tidak banyak lagi digarap, didalami. Tapi bacaan pada minggu ke-8 itu menggarisbawahi suatu pesan pokok ya sebenarnya, yaitu agar kita jangan cepat memuji orang atau menilai orang, entah memuji atau mencerca seseorang itu dari apa yang tampil secara luaran ya, dari hal-hal yang kelihatan, tetapi kita memperhatikan apa yang ada dan keluar dari dalam hati seseorang. Karena itu kita perlu menjaga hati kita, menjaga dan merawat hati agar dari hati keluar sesuatu yang baik, berguna dan menyelamatkan kita dan orang lain. Nah, itu kita perlu untuk menjaga hati supaya kita jangan tergesa-gesa menilai orang, gampang menilai orang hanya karena hal-hal yang luaran itu. Terlalu cepat menghakimi. Ya, cepat menghakimi dari apa yang kelihatan doang gitu. Iya. Nah, pesan ini tentu saja juga sangat relevan dalam dunia dewasa ini. Terutama saya melihat ini, Bapak Suci Paus Fransiskus ya, pada bulan Oktober yang lalu mengeluarkan sebuah ensiklik keempatnya, yaitu Dilexit Nos. Dan di sana diungkapkan keprihatinan Bapak Suci yang melihat dunia kita sekarang ini seperti sebuah dunia yang kehabisan hati ya. Dunia yang dihuni oleh manusia-manusia yang tidak punya hati lagi katanya begitu ya. Ya, itu ditandai dengan konflik, perang berkesinambungan dan tak pernah berhenti. Ya, Bapak Suci melihat manusia-manusia yang seolah-olah ya mungkin nyatanya ya nggak punya atau tidak dikemudikan hidupnya oleh hati gitu. Nah, karena itu dalam Dilexit Nos itu Bapak Suci mengajak kita untuk mari kita kembali ke hati kita masing-masing. Tetapi sambil kita memandang juga hati Yesus sebagai model ya. Kita belajar pada hati Yesus untuk membenahi hati kita. Dan dengan harapan kalau kita punya hati seperti Kristus, maka tidak akan keluar hal-hal yang meresahkan dan menyusahkan manusia dan sesama. Keluar sesuatu justru yang membuat manusia dan kita semua selamat adanya. Nah, tekanan pada untuk kembali ke hati itu penting karena kita melihat juga bagaimana manusia dewasa ini itu berlomba-lomba mengurus soal penampilan, ya, soal apa yang ia bisa tampilkan secara lahiriah. Sehingga ya yang penting kelihatan orang bagus deh gitu ya. Iya, Pastor. Maka hal-hal yang lahiriah dibuat bagus-bagus supaya dilihat orang. Mungkin Tidak peduli apakah itu keluar dari lubuk hati ya, apakah itu diukur, apakah itu berkenan pada Tuhan atau tidak. Nah, manusia yang hidup dangkal pada hal-hal yang superficial begitu, yang luaran, itulah yang menjadi tantangan kita sekarang, dan kita tidak mau kalah dengan kenyataan itu dengan terus menggemakan, ayo kita kembali ke hati, kembali merawat hati. Nah, saya melihat bacaan-bacaan hari ini ya menyentuh hal itu, bagaimana kita merawat hati ya,
supaya hidup kita tetap berkenan kepada Allah dan ya berkenan pada sesama. Begitu kira-kira Iya. pesan pokoknya. Menarik ya Pastor Berti ya, bahwa tadi Pastor tekankan pesan dari Bapak Paus, disarankan kita tuh lebih mendengarkan hati ya Pastor Ya, ya, dan bertindak tanpa hati itu seperti ada peperangan, itu mungkin juga karena, tidak memandang hati Yesus juga ya Pastor ya, dalam ya itu yang diamati oleh mhm, Bapak Suci, bahwa iya, kita hati Yesus belum menjadi hati manusia, belum menjadi hati kita ya, atau mhm, kita belum menata hati kita menjadi seperti hati Yesus. iya. Nah, gitu. Kemudian, tadi juga Pastor sampaikan, manusia di dunia modern sekarang mungkin lebih mementingkan apa yang terlihat secara lahiriah. Mm. Ini mungkin juga karena ada pengaruh paparan media sosial juga ya, Pastor ya. Ya banyak faktor Iya, ya dalam mhm, modernitas sekarang yang mendorong manusia itu hidup dengan hal-hal yang iya, bersifat lahiriah. mhm. Padahal di bacaan pertama juga itu seperti ada, nasihat juga ya, Nah, Pastor itulah ya, jadi apa yang secara umum mempersembahkan kita hidup lihat itu kita. juga kemudian berimbas pada hidup keagamaan kita Iya, juga, pada hidup rohani kita. Ya, jadi mhm, manusia itu ya menekankan dalam hal keberimanan pun terseret pada arus umum itu. Oke lah, yang penting kita kelihatan bagus, kelihatan rajin sembahyang, kelihatan soleh sekali, mhm. sangat devosional, rupa-rupa kegiatan yang kita ikuti. Memang sangat bagus dan membuat orang-orang terkagum-kagum dengan wah orang Iya. ini memang kayak dekat banget dengan Tuhan. Tapi persoalannya yang menjadi nasihat dari bacaan pertama, apakah yang kita buat entah apalagi kepada Tuhan ya yang kita sebut kita persembahkan kepada Tuhan Iya. lahir dari kejujuran hati, Mmm, lahir dari ketulusan hati. Nah, mhm. apakah kita soleh secara lahiriah tapi juga saleh di hadapan orang lain dengan Iya. perbuatan-perbuatan yang dikomando dari Mhm hati itu. mhm. Jangan sampai kita kelihatan kudus, begitu alim, begitu akrab dengan Tuhan, tetapi melahirkan apa yang menjadi pengamatan orang sekarang. Mhm. Kesenggangan antara hidup di gereja, Iya. hidup di Di ruang keluarga. doa, dengan praksis hidup hari-hari. Iya. Di gereja kok saleh banget, tetapi dengan tetangga kok nggak akrab deh gitu. Mhm. Maka kita mau menilai atau bagaimana hidup Mhm. beriman itu. Itulah yang mau ditegur Iya. oleh bacaan dari Ap Putra Sirak iya, tadi. Pastor. Kemudian apakah ukurannya menjadi lebih penting dari apa yang dirasakan oleh orang-orang terdekat kita atau, Iya, ya komunitas artinya begini kita? ya, kalau sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, tentu kita berharap Tuhan juga senang dengan itu kan. Iya. Tetapi apa yang kita perlakukan pada sesama juga tentu menyenangkan atau minimal tidak menyusahkan sesama. Nah, Mhm. sehingga eh, dua hal itulah yang harus kita jaga keseimbangan ya. Jangan kita jatuh pada salah satu unsur saja ya. Eh, Sehingga banyak orang kan eh, seperti yang ditegur oleh bacaan pertama tadi berpikir yang penting kita sudah memberikan kurban kepada Allah. Mhm. Kita mempersembahkan kurban pada Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah persembahan kita sesuatu yang dari hati yang jujur Mmm, dan sukacita, kita memberinya dengan sukacita. mhm. Dan apakah itu juga dibarengi dengan cara hidup kita yang baik dengan sesama. Karena tadi diingatkan, berbuat baik pada sesama juga itu sebuah kurban kepada Allah, sebuah persembahan pada Allah. Iya. Jangan kita hanya merasa kita sudah baik, karena rajin mempersembahkan kurban kepada Allah, rajin misa, rajin sembahyang. Mhm. Tetapi relasi dengan sesama, ya kita nampaknya kurang deh. Dan itu yang ya diwanti-wanti lah begitu ya. Iya, Jangan Pastor. mungkin tentu masih banyak orang, saya rasa juga banyak orang yang dalam keseimbangan itu syukur pada Allah,
Tapi kalaulah ya ada teman-teman umat kita yang tidak dalam keseimbangan antara apa yang nampaklah kudus rohania itu, nampak suci, dan memang rajin memperhatikan sesuatu yang bersifat pengorbanan kepada Allah lewat ibadah, lewat persembahan di mezbah, ya itu tentu bagus, tetapi jangan itu doang gitu. Jangan kita kelihatan suci, bagus di gereja, tetapi hati kita sendiri juga mungkin tidak nyaman. Sehingga kurban yang kita beri, persembahan misalnya, ya jangan sampai meninggalkan sesuatu dalam hati, kok banyak banget sih yang aku kasih. Gitu. Jadi tidak dengan sukacita. Atau aduh, harus memberi deh. Padahal saya juga butuh misalnya, kan sering kali ada perasaan-perasaan begitu. Sehingga kita, yang Tuhan kehendaki adalah ya katakanlah tindakan liturgis yang keluar dari hati yang tertata, hati yang baik, hati yang berkenan pada Allah. Nah, itulah kira-kira yang menjadi pokok fokus dari bacaan pertama kita dari kitab Putra Sirak, yang perlu kita perhatikan bagaimana kita menata hidup beriman kita. Jangan berat sebelah gitulah, jangan hanya menekankan salah satu lalu kita lupa hal yang lain yang juga di mata Tuhan dua-dua hal itu benar dan berkenan pada Allah. Seimbang. Ya, sebenarnya pun setiap persembahan syukur kita itu tuh menyenangkan hati Tuhan ya, Pastor ya. Tapi kalau Tuhan melihat hati kita ternyata tidak nyaman, tidak tulus, tidak jujur, ya kurang seperti yang dikatakan, ya tentu menjadi persembahan yang kurang berkenan kepada Allah. Kita sih yakin kita memberikan yang berkenan pada Allah, tetapi ukurannya juga apakah itu berangkat dan keluar dari sebuah hati yang benar-benar mau memberi kepada Allah dan kepada sesama gitu. Iya, Pastor. Jadi persembahan hidup kita yang berkenan pada Tuhan itu tidak hanya secara rohania saja, tapi juga apa yang kita perbuat pada sesama ya, Pastor bukan ya. Cuma aspek-aspek liturgis lah begitu ya, tapi juga aspek-aspek sosial karitatif yang ada di dalam relasi dengan sesama. Kita perlu bangun dari sebuah hati, karena itu keluar dari hati, menjadi buah dari hati, tidak sebuah tindakan luaran saja. Nah, itulah yang perlu kita pahami, juga membaca pesan Bapa Suci dalam konteks ensiklik itu, agar umat kita atau kita semua umat beriman punya kepedulian pada dimensi internal kita, yaitu hati, karena di sana Allah berada. Allah bersemayam di hati kita, persoalannya ada itu. Sehingga kita bisa merasa memang Tuhan ada di dalam kita. Baik, terima kasih Pastor Berti untuk renungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama, nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Semoga kita selalu setia untuk terus mempersembahkan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Pastor Stefanus Berti Tijo MSC dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami lanjutkan, kembali kami sampaikan informasi pada para sahabat yang ingin mengirimkan saran maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, Pastor Berti, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengar pesan dari bacaan pertama ya Pastor, bagaimana kita harus menjaga hati, dan seperti pesan dari Bapak Paus supaya kita kembali ke hati Yesus, memandang hati Yesus. Kemudian dari bacaan Injil kira-kira ada pesan apa nih Pastor untuk kita semua? Baik,
Kita jumpa lagi dan kita lanjutkan permenungan kita tentang hal menjaga hati ini ya, sesuai Iya, dengan baik, Pastor. panduan juga dari bacaan hari ini. Saya masih melihat unsur hal menjaga hati itu dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Markus tadi. Yang terjadi atau yang dikisahkan di situ adalah ungkapan pengalaman ya, pengalaman para rasul ya. Mereka kan udah ikut Yesus. Nah, mereka dihinggapi sebuah tanda tanya, pertanyaan. Kita ikut Yesus nanti dapat apa? Kita sudah meninggalkan kampung, keluarga, lalu ikut Yesus, kita nanti dapat apa ya? Gitu. Saya rasa ini pertanyaan juga yang wajar sih, dalam arti semua orang punya harapan ya. Apalagi ya kita sekarang tahun jubileum kan. Iya, Pastor. Bapak Suci merumuskan kita sebagai pesiara pengharapan. Justru artinya manusia yang hidup dan berjalan di tengah dunia dengan sebuah harapan ya. Iya. Nah, tentu punya harapan bukan hal yang jelek, bahkan kita Pastor, diminta untuk siara, punya dan mengembangkan harapan itu. Hanya mungkin persoalannya adalah harapan seperti apa gitu ya, yang berkenan pada Tuhan juga, tidak sekedar menjadi harapan manusiawi kita, tapi sebuah harapan manusiawi yang berkenan kepada Allah. Itulah yang coba kita bangun dalam tahun jubileum ini kita coba membangun harapan di dalam Allah ya. Yang sesuatu yang kita peroleh ya, sesuatu yang nanti kita peroleh, tapi kita peroleh di dalam Allah begitu. Iya, seperti apa tuh Pastor? Apa kita nggak boleh punya permohonan untuk suatu intensi gitu? Nah, gitulah. Apalagi kalau kita menghubungkan dengan animo umat dalam konteks tahun jubileum ini kan kita melihat di mana-mana umat kita itu bersiara kemana-mana. Tentu setiap perjalanan persiarahan dari gereja ke gereja, umat membawa serta harapan-harapan, doa-doa permohonan, sesuatu yang dimohonkan pada Tuhan. Tentu sekali lagi itu hal yang wajar dan baik, tetapi kita perlu dengan bantuan bacaan ini pertama-tama ya mengevaluasi harapan itu. Jangan sampai kita memiliki harapan yang keliru ya, atau kurang berkenan di mata Tuhan seperti yang nampak dalam diri para murid. Para murid itu mereka mengikuti Yesus dengan sebuah harapan, dan ternyata di mata Tuhan harapan mereka belum sempurna gitu. Nah, karena mereka masih berpikir bagaimana Yesus menjadi seorang Mesias itu dalam wujud bagaikan seorang mungkin penguasa, seorang raja, dan mereka akan menikmati kemudahan atau apa saja yang didapat dari mengikuti seorang yang hebat, seorang yang menjadi tokoh masyarakat, tokoh umat manusia. Nah, Yesus tentu tidak meremehkan bahwa mereka punya harapan seperti itu. Dari kata-kata Yesus tadi, ya Yesus tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh berpengharapan, tidak boleh membangun sebuah harapan. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka yang mengikuti Yesus tidak akan kehilangan pahala, gitu. Tidak akan sia-sia. Nah, mereka tidak akan sia-sia, begitu. Hal mengikuti Yesus bukan sebuah kesia-siaan. Siapa yang mengikuti Yesus pasti akan mendapatkan pahalanya. Bahkan dibilang akan kembali 100 kali lipat Nah, itulah yang kita katakan. Bahkan Yesus menjamin apa yang dia dapat bukan sebesar yang dia tinggalkan. Yesus bahkan bisa memberi yang lebih besar dan lebih banyak dari itu. Dan kedua, apa yang Yesus berikan juga bukan sesuatu yang nanti-nanti aja gitu. Dalam Injil tadi dikatakan pahala yang akan diterima oleh mereka yang mengikuti Yesus sekarang ini juga bisa dia nikmati, tapi ada juga yang akan bersifat kekal adanya, yang nanti kita akan
uh, alami. Sehingga kita digembirakan oleh sabda itu bahwa mengikuti Yesus ada pahalanya, ada upahnya, ada sesuatu yang kita dapat baik sekarang maupun nanti. Hanya tentang sekarang, ya, Yesus katakan, walau itu dialami di tengah pelbagai penderitaan dan cobaan. Jadi, tapi apa yang penting di sana yang mau diingatkan oleh Yesus pada para murid dan tentu kepada kita semua adalah membangun sebuah kepekaan hati, ya, membangun sebuah hati yang peka untuk merasakan kehadiran dan kebersamaan dengan Yesus adalah sebuah pahala. Jadi Yesus mengajak para murid itu untuk menyadari bahwa kamu loh, kalau kamu sekarang ada dengan aku, bisa menyaksikan pelbagai mukjizat, ya, bisa melayani, berjalan bersama aku, mewartakan. Itu sudah sebuah pahala yang banyak orang mungkin sedang cari-cari. Kamu tuh itu bersyukur sudah bisa merasakannya sekarang loh, gitu. Apakah mungkin kemudian yang diharapkan oleh para murid atau kita di manusia modern sekarang yang diajarkan dunia itu, pahala itu mungkin berupa kayak prestasi, kedudukan, atau kekuasaan. Itulah yang mau dikoreksi gitu, Yesus. Pahala itu bukan terutama hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuaskan, yang membuat nama kita populer, atau kita seolah-olah mendapatkan jabatan di dalam kelompok itu. Bukan. Yesus mengajak para murid itu melihat upah mengikuti dia, yaitu sukacita berada bersama Yesus. Kegembiraan menyaksikan orang-orang yang datang dengan muka murang, pulang dengan kegembiraan karena Yesus sembuhkan. Ya, mengalami sukacita bahwa berada bersama Yesus, mendengar sabdanya, menyaksikan apa yang Yesus buat, itu adalah upah yang bisa diperoleh mereka. Yang mestinya membangkitkan sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka miliki sebelumnya. Dengan ada bersama Yesus, dengan berjalan bersama Yesus, mereka bisa pergi kemana-mana. Bisa melihat orang banyak. Mungkin kalau di kampung cuma orang di kampung doang. Tapi dengan mengikuti Yesus kan mereka kemudian berjumpa dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, bisa melayani banyak orang, bisa disapa oleh banyak orang. Itu adalah anugerah-anugerah yang mengalir dari hal mengikuti Yesus. Yang Yesus katakan sekarang ini juga itu sudah ada. Apalagi nanti ada pahala yang bersifat kekal nanti. Maka yang perlu kita bangun adalah membangun sebuah kepekaan hati kita untuk menghayati hidup kita sekarang ini, hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan sebagai suatu anugerah ya, yang harus kita syukuri terus-menerus, yang membuat kita merasa tidak rugi mengikuti Yesus. Iya, amin, Pastor. Karena itu, ya tadi kembali ke hati, ya, bagaimana kita punya hati yang peka dan merasakan bahwa Yesus itu ada di dalam hati kita juga. Karena kita mengikuti Yesus, lalu Yesus ada di dalam hati kita. Lalu kita hidup dalam kesatuan dengan Yesus. Iya, sekalipun penderitaan atau apa itulah ya, tadi Pastor. Sehingga ketika orang mengalami kesulitan, ketika mengalami penderitaan, orang tidak merasa sendirian. Tidak merasa kok aku berjuang sendirian. Kita akan terhibur dan disukacitakan terus oleh sebuah hati yang berkata, jangan takut, jangan khawatir. Yesus ada bersama kamu sekarang, bukan nanti. Bukan saja nanti Yesus kamu ada bersama Yesus, tapi sekarang ini pun Yesus ada bersama kamu. Sehingga walaupun kita berjalan dan berhadapan dengan kesulitan di tengah persiaran kita di dunia ini, pengharapan yang perlu kita bangun dan miliki adalah kita berjalan bersama Yesus. Iya, Pastor. Bahkan Yesus mau bersemayam di dalam hati kita. Iya. Jadi tidak benar ya, Pastor, ya, kalau ada yang berpendapat kalau saya sudah mencoba semakin dekat dengan Tuhan, kok malah datang lebih banyak masalah atau tekanan hidup gitu. Ya itulah, memang kita sering mendengar bukan keluhan ya,
ungkapan hati seperti itu ya. Sejak aku jadi murid Tuhan kok kesulitannya malah bertubi-tubi ya. Iya. Seolah-olah malah Tuhan menjauh. Ya sebenarnya bukan persoalan Tuhan menjauh, tetapi hati kita yang belum mendekat Iya. dan belum menyatu dengan Tuhan gitu. Karena kalau kita sudah sedemikian dekat dan menyatu dengan Tuhan, maka kita akan merasa di tengah kesulitan itu pun syukur kepada Allah, syukur kepadamu Tuhan, Engkau ada di sampingku. Kita tidak sendirian Ya, ya, kita tidak Pastor. berjalan sendirian dan kita tidak memikul salib sendirian. Iya. Karena itu undangan Yesus sebenarnya adalah mari memikul salib bersama aku, bersama dia. Iya, baik. Atau mungkin lebih tepatnya dikatakan serahkan salib kita biar Yesus yang pikul gitu. Oh, Kita itu merasa Tuhan Yesus kok memberi kita salib gede banget. iya. Padahal sebenarnya ya secara iman kita nyatakan Yesus justru mengundang kita untuk mana salibmu dan aku pikul salibmu dan kau ikut dari belakang. Nah, gitu. Kita menyerahkan penderitaan, kesulitan kita kepada Yesus. Biarlah Yesus yang memikul semua beban-beban hidup kita ya karena kita sudah mau menyerahkan diri kita yang setulus-tulusnya dan sejujur-jujurnya kepada Yesus. Bersama begitu. Yesus. Iya, terima kasih Pastor untuk peneguhannya untuk kita semua bahwa kita tidak sendirian memikul salib hidup kita ya Pastor. Kemudian Pastor, esok hari ini kita seluruh umat Katolik akan mengawali masa Prapaskah dengan mengikuti misa Rabu-Abu. Nah, ada pesan apa Pastor yang dapat disampaikan? Nah ini saya rasa sehubungan dengan tema kita, menjaga dan merawat hati. Itu masa Prapaskah itu sering kita sebut masa retret agung. Retret agung. Masa kita untuk menarik diri dari pelbagai kebisingan dan kesibukan untuk mengambil waktu sejenak, diam sejenak, masuk ke dalam hati dan menemukan Tuhan di sana. Maka masa Prapaskah ini menjadi undangan bagi kita untuk menemukan Tuhan di hati kita dan belajar membentuk hati kita seperti hati Tuhan. Nah, kita di masa Prapaskah nanti dituntun oleh kemarin Bapak Suci sudah mempublikasikan surat Prapaskah 2025 dengan suatu ajakan, mari kita berjalan bersama dalam pengharapan. Nah, dan mungkin lebih konkret lagi bagaimana berjalan bersama dalam pengharapan itu dalam surat Gembala Bapak Uskup kita, KAJ, yang mengajak kita membangun sebuah sikap lebih peduli ya, kepedulian yang lebih pada saudara-saudara kita yang miskin dan lemah. Nah, mari ini kita tanggapi undangan bagus masa Prapaskah kita untuk membentuk sikap kepedulian itu supaya hati kita menjadi hati peduli seperti hati Allah peduli gitu. Nah, mudah-mudahan umat Katolik juga akan dengan senang hati memasuki masa Prapaskah besok dengan ditandai dengan hari Rabu-Abu, tapi dengan satu pengharapan tadi. Kita membangun harapan kita adalah di dalam Tuhan kita membentuk sebuah hati yang peduli pada semua, terutama pada yang lemah dan yang miskin. Dan mereka ada di sekitar kita loh. Nah, kan kita gagal melihat, gagal merasa. Nah, maka itu hati sekali lagi perlu kita tata, kita benahi, semakin menjadi seperti hati Tuhan. Dan yang kita harapkan di masa Prapaskah ini. Supaya pada akhirnya setelah satu periode masa Prapaskah 40 hari, masa pantang dan puasa kita akan bangkit dengan sukacita akan kebangkitan Yesus. Kita boleh mengambil bagian dalam misteri Paskah nanti. Itulah harapan kita dalam masa Prapaskah ini. Pastor. Iya, terima kasih Pastor. Semoga pesan yang disampaikan membuat kita selalu ingat untuk selalu tadi mempersembahkan kurban syukur kita dan juga ingat peduli kepada sesama ya Pastor. Iya. Karena kita sebenarnya sudah dipeduli oleh Allah. Allah sudah lebih dahulu peduli dengan kita dan kita hidup hanya karena kepedulian Allah. Iya, maka pada gilirannya kita juga membentuk hati itu seperti hati Allah untuk peduli pada diri sendiri juga sih.
Iya, dan sesama. Jangan sampai kita juga tidak peduli dengan diri kita, termasuk merawat hati tadi ya. iya. Pastor, kalau peduli dengan sesama itu, apakah, ada prioritasnya seperti apa tuh Pastor kita? Dari yang terdekat dulu kah atau Ya gimana? tentu dikatakan ya sesama saudara kayak dalam arti pertama memandang mereka yang dipeduli itu adalah bagian dari kita. Maka yang Iya. terdekat dari kita lah begitu, yang orang mereka yang ada di sekitar kita ya. Mhm. Maka kita berharap ungkapan-ungkapan kepedulian kita itu tidak tidak kemana-mana, tetapi terutama ke yang ada di dekat-dekat kita. Karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Mereka adalah sesama saudara kita. Nah, tentu bisa banyak buat hal untuk banyak orang, tetapi bagaimana orang-orang yang terdekat dengan kita juga yang pertama-tama mengalami kepedulian kita itu. Iya, baik. Terima kasih Pastor untuk pesan untuk kita semua dalam menyambut, mengawali masa Prapaskah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan mendoakan doa penutup dan mohon berkat dari Pastor. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa dan berkat penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami senantiasa bersyukur bahwa kami makhluk ciptaan-Mu, makhluk yang Engkau kasihi, dan yang dalam diri kami Engkau tanamkan sebuah hati yang Engkau sendiri pula bentuk, sertai, lindungi, agar hati kami tetap terjaga, layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah indah itu. Namun kami manusia yang lemah selalu memohon agar Engkau memberikan kepada kami rahmat kebijaksanaan, sehingga kami sungguh-sungguh juga memperhatikan, menata dan merawat hati kami, agar selalu tak bercela di hadapan-Mu, dan menjadi sumber segala sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan menyelamatkan kami sendiri dan sesama yang ada di sekitar kami. Semoga terutama dalam masa Prapaskah nanti ini kami semakin mengambil waktu untuk membentuk sebuah hati yang semakin peduli, seperti hati-Mu peduli kepada semua orang. Maka kami mohon sertailah dan dampingilah perjalanan hidup kami selanjutnya, agar kami selalu dan senantiasa berkenan kepadamu. Apa yang kami persembahkan berkenan kepadamu, dan apa yang kami buat juga menyelamatkan sesama kami. Maka di akhir perjumpaan ini kami mohon, biarlah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa dengan berkat-berkat surgawi-Mu senantiasa menaungi, mendampingi, dan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih, Pastor Gina. Berti dan sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan terus semangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati.